Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Dokter Otomotif. Channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang merupakan budaya industri yang menjadi mandatori dari industri pasangan kita, dalam hal ini Toyota, untuk melakukan sinkronisasi dalam hal kurikulum di teknik kendaraan dengan otomotif, supaya siswa dapat mengenal setidaknya budaya-budaya industri yang menjadi pokok di dunia kerja nantinya. Setelah kemarin kita membahas 10 prinsip teknisi profesional, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu filosofi yang sudah umum tentunya di pendidikan maupun di dunia kerja, yaitu 5S atau 5R. Dalam hal ini saya menggunakan filosofi 5S karena materinya adalah materi dari Toyota Technical Educational Program, sehingga filosofi yang saya gunakan untuk materi kali ini adalah 5S. Apa itu 5S? 5S adalah poin kunci untuk membuat lingkungan kerja, lingkungan tempat kita bekerja, lingkungan tempat kita belajar, lingkungan tempat kita beraktivitas dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan tentu saja harus aman, atau prioritasnya tetap pada keselamatan kerja. 5S sendiri di sini terdiri dari 5 item yang akan kita bahas. Yang pertama adalah seiri atau ringkas, kemudian ada seiton atau rapi, kemudian ada seiso atau resik, kemudian ada seiketsu atau rawat, yang terakhir ada Shitsuke atau rajin. Bagaimana seorang teknisi dapat memastikan kualitas servis kendaraan? Karena dalam hal ini kita akan spesifik membahas mengenai 5S di dunia teknisi atau dealership. Ada beberapa filosofi, yang saya ambil 2 filosofi aja, yang biasanya dipakai di kita sebagai teknisi Toyota pada saat bekerja, yaitu yang pertama, jaga kebersihan dan kerapian tempat kerja Anda. Itu selalu kami sebagai teknisi itu menjadikan filosofi tersebut sebagai patokan kami dalam bekerja, untuk menjaga stall, menjaga car lift, menjaga kedi kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Filosofi yang kedua yang biasa kami pakai adalah, daripada kita berusaha membersihkan tempat kerja, bukankah lebih baik untuk tidak mengotorinya terlebih dahulu? Nah, itu salah satu filosofi yang cukup dalam yang kita gunakan sebagai seorang teknisi di Toyota. Di Toyota sendiri, konsep 4S biasanya digunakan untuk pelatihan-pelatihan untuk basic teknisi atau teknisi baru, tentunya dengan goal targetnya yaitu Shitsuke, yaitu bagaimana seorang teknisi itu bisa pada titik puncak sebagai seorang teknisi yang rajin. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu seiri, pemindahan, atau dalam 5R itu ringkas. Di sini ada gambar seorang teknisi yang sedang melakukan aktivitas. Ini adalah board untuk special service tool. Kemudian ini adalah rak untuk special service tool yang biasanya digunakan oleh seorang teknisi. Ini adalah proses untuk bagaimana teknisi itu mengidentifikasi apakah item-item yang ada pada tempat kerjanya itu diperlukan atau tidak diperlukan, supaya teknisi itu dapat segera mengambil tindakan. Apakah alat-alat tersebut atau item-item tersebut akan dipertahankan atau dibuang dengan mekanisme label merah. Supaya apa? Supaya ruang kerja dapat digunakan secara efektif. Yang pertama, kita harus mengatur dan memanfaatkan seluruh item, baik itu alat-alat, part, informasi, sesuai dengan kebutuhannya. Harus diatur sesuai kebutuhan. Yang kedua, kemudian kita merancang
sebuah area di tempat kerja untuk menyimpan seluruh item yang diperlukan maupun membuat suatu label merah untuk menyimpan sementara item-item yang tidak diperlukan di tempat kerja untuk kemudian dilakukan scrapping. Yang ketiga, walaupun menyimpan benda-benda dengan hati-hati adalah penting, namun membuang benda-benda yang tidak diperlukan juga suatu hal yang sama pentingnya. Nah, itu filosofi dari ringkas atau metode kita melakukan ringkas. Ya, jadi kita harus memilah dulu mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Kemudian yang kita masih perlukan atau kita gunakan, kita buatkan suatu tempat khusus. Suatu tempat khusus itu bisa berupa rak atau bisa berupa papan shadow board yang bisa kita gunakan untuk menyimpan tools dan equipment yang masih diperlukan. Kemudian untuk yang tidak diperlukan, tentu kita harus melakukan scrapping dengan metode label merah. Itu prinsip daripada penerapan SEIRI. Kemudian yang kedua adalah seiton atau pemilahan, atau sering disebut dengan rapi. Di sini tadi setelah proses SEIRI, kemudian kita lanjut ke seiton. Di sini sudah ada rak-rak, kemudian ada tempat penyimpanan tools. Ini ada label-label kecil di sini. Ini nantinya berisi identitas dari tools-tools tersebut. Tentunya ini adalah proses untuk memilah alat-alat dan part-part agar tertata rapi guna memudahkan penggunaannya. Dengan prinsip yang pertama, kita letakkan benda-benda yang jarang digunakan di tempat terpisah. Artinya bukan tidak digunakan, tapi frekuensinya jarang digunakan. Itu mungkin ditempatkan di tempat yang tidak terlalu dekat dengan kita, karena jarang digunakan. Yang kedua, kita harus meletakkan benda-benda yang masih intermittent lah, kadang-kadang digunakan, kadang-kadang tidak. Di tempat kerja kita yang tentunya mudah terjangkau oleh kita dan tidak terlalu jauh dalam menjangkaunya. Nah, jadi ada prioritas-prioritasnya. Mana yang sangat jarang digunakan, mana yang kadang-kadang digunakan, walaupun tidak secara kontinu, itu harus kita lakukan pemilahan. Kemudian yang ketiga adalah letakkan benda-benda yang sering Anda gunakan paling dekat dengan Anda. Karena itulah benda-benda yang menjadi senjata Anda dalam bekerja secara rutin atau benda-benda rutinitas. Nah, tentunya setelah dilakukan pengelompokan tersebut, mana yang sering digunakan, mana yang jarang, mana yang sangat jarang digunakan, kemudian jangan lupa untuk melakukan label identifikasi di sini. Berisi nama, nomor part, kuantitinya, tentunya dengan metode-metode yang sesuai dengan standarisasi. Kemudian ada yang menggunakan labeling, marking zone, dengan menggunakan label kuning misal, atau label berwarna merah untuk benda-benda yang berbahaya. Kemudian ada yang menggunakan metode shadow board supaya lebih mudah pengembaliannya. Tentunya di sini dengan prioritasnya adalah memprioritaskan benda-benda yang sering digunakan, paling dekat dengan Anda, kemudian jarang digunakan, dan sangat jarang digunakan. Artinya pada langkah seiton ini sudah semua barang digunakan, tetapi hanya saja frekuensinya yang berbeda. Ya, sebagai contoh, misal ini adalah suatu SST. SST itu namanya apa? Kemudian kita kasih nama. Misalnya ini adalah bearing remover dengan nomor part 0730-BZ010. Kuantiti berapa? Kuantiti 2. Nah, maka alat tersebut harus kembali pada tempatnya, kemudian alat tersebut harus kembali dalam keadaan bersih nantinya. Nah, setelah semua tertata dengan rapi, jangan lupa untuk dibuatkan layout mapping atau peta untuk layout peralatan. Supaya apa? Supaya user-usernya, karena usernya bukan hanya Anda, bukan hanya kita,
Bisa jadi ada orang lain nantinya, orang baru yang kemudian masuk ke perusahaan kita atau tempat kerja kita, kemudian dia masuk dalam divisi kita, sehingga dia akan lebih mudah dalam mengikuti filosofi 5S yang ada di tempat kerja kita. Nah, itu untuk Seiton. Ya. Kemudian yang ketiga ada Seiso. Ya, di sini ada seorang teknisi dengan berbagai peralatan yang dalam kondisi bersih. Ya, tentunya Seiso ini adalah penyapuan dan pencucian atau sering kita artikan dengan resik. Ya, resik. Penyapuan dan pencucian. Ini adalah proses untuk menjaga tempat kerja, tools, equipment, semua selalu dalam keadaan bersih. Kemudian kita selalu menyimpan perlengkapan dengan rapi agar digunakan kapan saja. Tentunya ini adalah lanjutan dari proses Seiton. Ketika kita menggunakan tools, equipment, SST yang kita ambil dari tempat tertentu, kemudian kita gunakan, tentunya kita harus mengembalikan dalam keadaan bersih dan dikembalikan ke tempat semula, supaya prinsip Seiri, Seiton, Seiso bisa terus berkesinambungan. Ada salah satu filosofi dari seorang teknisi yang sangat familiar yang kita gunakan di teknisi Toyota, yaitu tempat kerja yang kotor adalah merupakan cermin dari rendahnya penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Wah, itu. Ya, jadi tempat kerja yang kotor adalah cerminan dari kita yang tidak respect terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita mau menghargai barang-barang atau menghargai orang lain? Contoh kendaraan pelanggan, pasti tidak akan kita jaga kebersihan. Karena apa? Karena untuk tools equipment kita sendiri aja tidak kita jaga dengan baik. Jadi penting bagi seorang teknisi untuk selalu menjaga kebersihan tools equipment-nya maupun dirinya sendiri sebagai bentuk penghargaan kepada dirinya sendiri. Tentunya imbasnya apa? Dengan kita menjaga kebersihan peralatan, peralatan akan lebih awet, selalu digunakan dalam kondisi prima, tidak kagok atau kikuk dalam menggunakannya. Karena kadang kalau kita menggunakan alat yang kotor pun akan kikuk, citing-citing lah bahasa Jawanya itu. Sehingga terhadap performa pekerjaan pun akan kurang. Sehingga jadikanlah suatu kebiasaan untuk menjaga kebersihan tempat kerja kita. Dimanapun, apapun profesi kita. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada Seiketsu. Seiketsu ini sering diartikan sebagai rawat, ya. Di mana Seiketsu ini adalah proses untuk menjaga kondisi Seiri, Seiton, Seiso, 3S yang sebelumnya itu, supaya tetap terlalu terjaga, guna mencegah munculnya masalah-masalah terkait dengan kualitas pekerjaan. Ini juga adalah sebuah proses untuk menjaga kebersihan tempat kerja kita dengan cara melakukan klasifikasi semua item dan menghilangkan item-item yang tidak diperlukan. Jadi ini adalah bagaimana kita memaintain kondisi 3S yang tadi, Seiri, Seiton, Seiso. Bisa dengan menggunakan metode check sheet, biasanya daily check sheet, maupun weekly maupun monthly, ya. Ataupun dengan metode-metode lainnya, ya, wall chart dan sebagainya. Itu cara kita supaya menjaga tempat kerja tetap terjaga di kondisi Seiri, Seiton, Seiso. Tentu tidaklah mudah untuk kita menjaga 3S ini. Makanya di poin keempat, Seiketsu ini harus dijalankan dengan betul-betul, dengan konsisten. Karena apa? Dengan kita gagal menjaga Seiso, maka kita harus kembali ke Seiton. Dengan kita gagal menjaga Seiton, kita harus kembali ke Seiri. Karena 5S ini tidak bisa kita lakukan secara jumping solution. Tentu harus dengan menggunakan hierarki dan urutan-urutan yang sudah ditetapkan. Sehingga ada filosofi dalam melakukan Seiketsu ini. Yang pertama adalah semua faktor yang mempengaruhi kebersihan tempat kerja
adalah sebagai berikut. Misal warna, bentuk, layout, seluruh item, penerangan, ventilasi, rak-rak display, dan kebersihan pribadi harus selalu terjaga kondisinya. Kita harus memastikan itu. Bila tempat kerja yang menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang bright, yang buat kita itu cerah, menyenangkan, nyaman, maka imbasnya adalah dapat memberikan suasana yang menyenangkan bagi pekerjanya maupun bagi customer-customer kita. Sehingga penting untuk kita selalu menjaga seiri, seiton, seiso. Dengan metode apa? Metode Seiketsu. Seiketsu itu bisa daily checklist atau Genba yang melihat langsung ke sumber masalah, atau metode controlling dengan sistem hierarki atau sebagainya, ataupun small group activity itu juga bisa diterapkan pada proses Seiketsu. Pada intinya adalah bagaimana di Seiketsu ini kita menjaga 3S yang sudah kita lakukan supaya tetap kondisinya bertahan, stabil, tidak sampai lemah lagi kondisinya yang awalnya sudah seiso, kemudian kotor, kembali lagi ke seiton, akhirnya kembali lagi ke sairi. Nah, maka kita harus mengulang lagi proses dari awal. Tentunya itu akan menguras energi serta mempengaruhi produktivitas dari pekerjaan. Kemudian yang terakhir tentu di sini adalah Shitsuke. Ini adalah puncak atau kondisi idealnya dalam filosofi 5S. Sering kita menyebutnya sebagai rajin ataupun disiplin terhadap diri kita sendiri. Tentu ini adalah sebuah proses yang melibatkan pemberian pelatihan kepada seseorang agar merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ketika kita sudah mencapai level Shitsuke, maka kita sudah berada pada level ideal dalam menjalankan filosofi 5S. Karena apa? Shitsuke ini akan membentuk sebuah dasar budaya di industri dan merupakan suatu persyaratan minimal untuk menjaga harmonisasi di dalam lingkungan kerja. Nah, tentu ini akan berpengaruh kepada produktivitas nantinya. Seseorang akan merasa berharga menjadi seorang karyawan di suatu tempat atau menjadi bagian dari suatu perusahaan, akan merasa dirinya itu bangga, berharga ketika dia sudah mencapai prestasi-prestasi yang memang sudah menjadi standarisasi di perusahaan. Tentunya akan berpengaruh nantinya pada peningkatan karir, kemudian peningkatan produktivitas, peningkatan kebanggaan atau moralitas, kemudian tentunya akan meningkatkan dari segi dalam salary-nya ataupun dalam prestasi untuk tim ataupun untuk dirinya sendiri. Tentu ini adalah puncak dari pencapaian filosofi 5S yaitu Shitsuke yang tidak mudah untuk dicapai oleh seseorang dalam menjalankan 5S. Tetapi ketika kita sudah konsisten melakukan dari seiri, seiton, seiso, kemudian seiketsu, bukan tidak mungkin ada suatu saat di mana kita akan mencapai titik Shitsuke ini. Ya, tentunya dengan effort, dengan kerja keras, pantang menyerah, kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan filosofi 5S. Tentunya banyak sekali pengembangan dari 5S ini hanya basicnya saja yang saya sampaikan. Banyak sekali metode yang digunakan di setiap item 5S ini. Di seiri contohnya ada metode lebar merah, kemudian di seiton ada metode-metode labeling, marking, dan sebagainya. Kemudian di seiso ada metode-metode juga tersendiri. Kemudian di seiketsu ada metode word chart, ada metode daily checklist, ada metode genji genbutsu.
banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk mencapai kesempurnaan dalam 5S. Yang tentunya memang idealnya 5S ini kita mencapai Shitsuke, namun bukan hal yang mudah tentunya mencapai Shitsuke, tapi dengan kerja keras, dengan effort yang maksimal dari kita, bukan tidak mungkin kita akan mencapai level Shitsuke. 5S ini akan berguna bukan hanya di dunia dealership atau otomotif atau sebagai seorang mekanik, tetapi bisa diterapkan di semua tempat, baik di rumah, di lingkungan kerja, di masyarakat, ya, bisa kita gunakan filosofi 5S ini, karena ini adalah salah satu budaya yang cukup atau sangat baik menurut saya, yang bisa diterapkan di semua lini kehidupan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan apa yang kami sampaikan. Jika banyak kekurangan ataupun saran ataupun Anda menginginkan materi lain dalam hal dunia otomotif yang bisa kita sampaikan, baik itu budaya industri maupun secara teknikal, bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Selalu ikuti perkembangan channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.